Rojo dan Ayu tidak pernah tahu bagaimana rasanya hidup dalam kekurangan. Sejak kecil, mereka sudah terbiasa dengan kemewahan. Rumah megah yang berdiri kokoh di atas lahan luas, mobil-mobil mewah yang terparkir di garasi, serta bisnis keluarga yang terus berkembang pesat. Semua itu seperti bagian dari kehidupan yang sudah mereka anggap biasa. Tidak ada yang terasa aneh. Tidak ada yang perlu diragukan. Namun, ada satu pertanyaan yang terus mengganggu benak mereka. Satu hal yang selalu melintas dalam pikiran mereka setiap kali malam datang. Kenapa kakek dan nenek mereka meninggal dengan cara yang begitu mendadak? Tanpa alasan yang jelas. Tanpa penjelasan medis. Mereka berdua, yang dulu selalu penuh dengan cerita dan tawa, tiba-tiba saja hilang begitu saja. Kematian yang seakan datang tanpa memberi tanda. Rojo, sang kakak, sering terbangun di malam hari, matanya terpejam, pikirannya dipenuhi oleh bayangan kematian yang datang begitu cepat dan begitu tanpa ampun. Sedangkan Ayu, adiknya yang lebih muda, cenderung lebih diam, lebih sering mengurung diri di kamar, tidak banyak bicara tentang kematian itu. Tapi mereka berdua tahu, ada sesuatu yang tak beres. Sesuatu yang tersembunyi di balik kemewahan dan kehidupan mereka yang tampak sempurna. Hari itu, seperti biasa, mereka duduk bersama di ruang keluarga besar yang elegan. Rojo sedang membaca buku, Ayu sibuk dengan ponselnya, menikmati kenyamanan rumah yang penuh dengan benda-benda mahal. Namun, ada sesuatu yang berbeda di udara. Sebuah ketegangan yang samar-samar terasa, seperti ada sesuatu yang mengambang di antara mereka, tak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Rojo, Ayu akhirnya membuka pembicaraan. Pernah nggak kamu berpikir, kenapa kita nggak pernah tahu kenapa kakek dan nenek bisa meninggal tiba-tiba? Rojo terdiam. Ia meletakkan buku yang sedang dibacanya, kemudian menatap adiknya. Aku pernah berpikir tentang itu. Tapi selalu nggak ada jawaban yang jelas. Dan itu malah makin bikin aku merasa aneh. Ayu mengangguk pelan. Iya, aku juga merasa ada yang disembunyikan. Tapi nggak tahu apa. Mereka berdua terdiam, larut dalam pikiran masing-masing. Rojo merasa ada sesuatu yang sedang mengganggu ketenangan hidup mereka. Sesuatu yang tersembunyi jauh di dalam rumah besar ini, di balik lapisan kemewahan yang menutupi kenyataan. Sesuatu yang mungkin sudah ada sejak dulu, dan mungkin, baru sekarang mereka mulai merasakannya. Hari berikutnya, di tengah rutinitas yang seakan tak pernah berakhir, Rojo merasakan dorongan untuk mencari tahu lebih dalam. Ada perasaan yang tak bisa dijelaskan, seolah-olah ada jawaban yang tersembunyi di tempat yang sangat dekat, bahkan di dalam rumah mereka sendiri. Sesuatu yang mereka berdua telah abaikan. Buat apa lagi kita harus takut, pikir Rojo. Kita harus tahu apa yang terjadi sebenarnya. Kenapa kakek dan nenek kita harus meninggal seperti itu? Dengan tekad yang bulat, Rojo mulai mencari-cari informasi. Di ruang kerja ayah mereka, di rak-rak buku yang dipenuhi dokumen-dokumen keluarga, ia mencoba menggali apapun yang bisa menjelaskan misteri yang selama ini mengganggu mereka. Pencariannya membawanya ke sebuah kotak tua di sudut ruangan yang hampir terlupakan. Kotak itu tampak seperti benda yang sudah lama tidak disentuh. Dengan hati-hati, Rojo membuka kotak itu, berharap menemukan petunjuk, apapun itu. Dan di dalam kotak itu, ada sebuah buku tua yang tampak usang, dengan sampul kulit berwarna hitam. Buku itu terlihat sangat berat, seakan penuh dengan rahasia yang tak boleh diketahui orang lain. Rojo membuka halaman pertama buku itu dengan penuh rasa ingin tahu. Halaman-halaman yang dipenuhi tulisan tangan yang hampir pudar, dan gambar-gambar yang tidak terlalu jelas, membuat perasaan Rojo semakin gelisah. Namun, satu hal yang langsung menarik perhatiannya adalah sebuah tulisan di bagian bawah halaman terakhir. Kalimat itu berbunyi, rahasia keluarga Hartono terikat pada darah dan nyawa. Saat itu, detak jantung Rojo terasa begitu cepat. Kalimat itu menambah kekhawatiran yang sudah lama ia pendam. Apa maksudnya? Apa yang sebenarnya terjadi dengan keluarganya? Mengapa kalimat itu bisa terselip begitu saja di dalam buku yang sudah lama terlupakan? Rojo menutup buku itu dengan tangan yang gemetar,
perasaan cemas menyelubungi pikirannya. Tidak ada jawaban yang jelas, tetapi ada perasaan yang sangat kuat, bahwa ada sesuatu yang lebih besar yang sedang menunggu mereka. Sesuatu yang mungkin telah mengikat seluruh keluarga Hartono dalam sebuah ikatan yang sangat gelap. Namun, sebelum ia bisa merenungkan lebih jauh, langkah kaki terdengar di luar ruangan. Ayah mereka, Pak Hartono, muncul di ambang pintu. Wajahnya terlihat tenang, tetapi ada sesuatu yang berbeda, sesuatu yang tersembunyi di balik tatapannya. "Rojo, kamu sedang apa?" Pak Hartono bertanya, suara lembut namun tegas. Rojo terdiam sejenak, menatap buku yang ada di tangannya. "Aku hanya sedang membaca buku ini, Ayah." "Buku ini milik kakek dan nenek, kan?" Pak Hartono hanya tersenyum tipis. "Itu hanya buku lama. Tidak ada yang perlu dikhawatirkan." Namun, Rojo merasa bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Sebuah perasaan aneh muncul dalam dirinya. Kenapa ayahnya tampak begitu gugup? Mengapa ada ketegangan yang jelas terasa di antara mereka? "Rojo, kamu harus berhati-hati dengan apa yang kamu cari," kata Pak Hartono, kali ini dengan nada yang lebih serius. Rojo mengerutkan dahi, merasa bahwa ada yang disembunyikan. Namun, sebelum dia bisa bertanya lebih jauh, Pak Hartono sudah pergi meninggalkan ruangan. Sementara Rojo, dengan tangan yang masih memegang buku tua itu, merasa bahwa ia telah melangkah terlalu jauh. Sesuatu yang lebih besar dari yang ia bayangkan, mungkin sudah mulai terungkap. Sejak kejadian di ruang kerja, Rojo merasa seperti ada yang menggelitik di dalam dirinya. Ada perasaan bahwa sesuatu yang besar sedang menunggu untuk diungkap. Entah kenapa, ia tidak bisa menahan diri untuk tidak mencari tahu lebih dalam. Buku yang ia temukan itu hanya membuka pintu menuju lebih banyak pertanyaan. Meskipun ayahnya sudah memberi peringatan, hati Rojo sudah terlanjur merasa ada yang harus dipecahkan. Pagi itu, setelah sarapan, Rojo memutuskan untuk kembali menjelajahi rumah besar itu. Ayu, adiknya, seperti biasa, lebih memilih untuk menghabiskan waktu di kamar atau beraktivitas dengan ponselnya. Rojo tahu, Ayu mungkin belum sepenuhnya merasakan ketegangan yang ia rasakan. Ayu selalu tampak lebih santai, lebih cenderung menerima kenyataan tanpa banyak bertanya. Rojo berjalan menyusuri lorong panjang rumah besar itu, tempat yang sudah sering ia lewati, namun entah kenapa, kali ini terasa berbeda. Seolah-olah ada sesuatu yang hilang, sesuatu yang tidak tampak di permukaan. Dari luar, rumah mereka terlihat seperti istana, megah, penuh kemewahan. Tapi di dalamnya, ada kekosongan yang semakin terasa seiring berjalannya waktu. Di antara deretan kamar-kamar besar, ada satu yang selalu tertutup rapat. Pintu itu terletak di ujung lorong, dan Rojo selalu merasa sedikit ragu setiap kali melewatinya. Pintu itu tidak pernah dibuka, bahkan oleh kakek dan nenek mereka yang sudah tiada. Itu adalah pintu yang selalu tampak asing. Hari itu, Rojo memutuskan untuk menghadapinya. Dengan hati-hati, ia mendekat ke pintu tersebut. Tangannya memegang gagang pintu, dan untuk beberapa detik, ia hanya berdiri di sana, merasa cemas dan penuh rasa ingin tahu. Pikirannya dipenuhi berbagai pertanyaan. Apa yang ada di balik pintu itu? Mengapa tak ada yang pernah membukanya? Bukankah aneh jika sebuah ruang dalam rumah sebesar ini tidak pernah dijamah? Setelah menarik napas panjang, Rojo memutar gagang pintu dan membuka pintu itu perlahan. Suara berderit halus terdengar, seperti memberi tanda bahwa ruang di dalamnya sudah lama terlupakan. Begitu pintu terbuka sepenuhnya, Rojo langsung merasakan suhu udara yang berbeda. Ruangan itu gelap, dan bau lama langsung menyengat hidungnya, bau kayu tua, debu, dan sedikit aroma lembab. Seperti ada sesuatu yang tak terjangkau oleh waktu. Ruangan itu ternyata tidak terlalu besar, tetapi cukup gelap. Hanya ada sebuah meja kayu besar di tengah ruangan dengan beberapa kursi kosong yang sudah mulai lapuk. Di sekitar meja, ada rak-rak kayu yang dipenuhi oleh barang-barang yang tak terurus, berbagai benda antik yang berdebu, dan di salah satu sudut, Rojo melihat sebuah lukisan besar yang tergantung di dinding. Lukisan itu menunjukkan wajah keluarga Hartono,
tetapi ada sesuatu yang aneh dengan ekspresi mereka. Wajah-wajah dalam lukisan itu tidak terlihat bahagia. Ada sesuatu yang gelap, tersembunyi dalam mata mereka. Rojo mendekat, mencoba untuk melihat lebih jelas. Namun, seiring langkah kakinya mendekat, ada perasaan tidak nyaman yang semakin kuat. Setiap kali ia berpindah posisi, ia merasa ada pandangan yang mengikuti gerakannya. Tatapan mata dari lukisan itu, seakan menyimpan misteri yang dalam. Rojo merasa seolah-olah lukisan itu bukan hanya sebuah karya seni, tetapi sebuah pintu menuju masa lalu yang kelam. Matanya tertuju pada satu detail kecil yang ada di sudut lukisan, sebuah bercak darah yang menempel di sudut bingkai. Itu bukan hanya noda biasa, tetapi tampaknya sebuah bekas yang sengaja dibiarkan. Ada sesuatu yang ganjil di sana, yang tak bisa ia pahami dengan akal sehat. Namun, bukan hanya lukisan itu yang menarik perhatian Rojo. Di dekat rak-rak kayu, ia melihat sebuah benda yang tertutup kain tebal. Benda itu tampak berat dan besar. Tangan Rojo sedikit gemetar saat ia menyentuh kain itu, membuka sedikit bagian tepiannya. Ketika kain itu terangkat, sebuah peti kayu besar terbuka. Peti itu tampak tua, dengan ukiran-ukiran halus di sekelilingnya. Ia merasa seolah peti itu sudah menunggu untuk dibuka. Rojo memutuskan untuk membuka peti itu, meski hatinya semakin berdebar. Begitu tutup peti terbuka, ia menemukan beberapa benda yang tergeletak di dalamnya. Ada sebuah gulungan kertas yang tampak sangat tua, sepertinya sudah rusak oleh waktu. Selain itu, ada beberapa benda lain. Sebuah rambut panjang yang tampaknya sudah sangat usang, sebuah gigi emas yang terlihat sedikit berlumuran darah, dan yang paling mengerikan, sebuah tulang yang telah menghitam. Rojo mundur sejenak. Ia merasa seperti ada sesuatu yang tidak beres. Mengapa benda-benda itu bisa berada di dalam peti ini? Dan mengapa semua benda itu terasa begitu aneh dan mengerikan? Ini, apa ini? Suara Rojo bergetar, meskipun ia berusaha tetap tenang. Ia merasa ada sesuatu yang tak bisa dijelaskan, sesuatu yang jauh lebih besar dari sekadar sebuah misteri. Matanya kembali tertuju pada gulungan kertas yang ada di dalam peti. Dengan hati-hati, Rojo membukanya. Tulisan yang tercetak di kertas itu terlihat sangat tua dan hampir pudar. Tetapi ada satu kalimat yang cukup jelas terlihat, yang seolah mengeram dalam pikirannya, keluarga Hartono tidak akan pernah bisa bebas dari ikatan darah yang mereka buat. Rojo merasa tubuhnya seperti diserang rasa dingin yang menusuk. Kalimat itu, meskipun singkat, membuatnya merasa ada sesuatu yang sangat buruk menunggu mereka di masa depan. Ada sesuatu yang sangat besar yang sudah lama bersembunyi di balik segala kemewahan dan keindahan hidup mereka. Saat itu, tanpa Rojo sadari, Ayu tiba-tiba muncul di belakangnya. "Rojo, ada apa dengan tempat ini?" Suaranya bergetar, penuh kecemasan. "Kenapa kamu di sini? Apa yang kamu temukan?" Rojo menoleh dan melihat adiknya yang berdiri di pintu dengan ekspresi cemas. Tanpa berkata apa-apa, ia menunjuk ke benda-benda di dalam peti itu, masih terdiam dengan pikiran yang berkecamuk. Ayu hanya bisa terdiam, matanya tertuju pada peti itu, dan keduanya merasa bahwa sesuatu yang gelap dan tidak bisa dipahami sedang mengancam mereka. Ayu melangkah masuk, mendekat ke Rojo. "Rojo, apa maksudnya? Apa semua ini?" Rojo hanya bisa menggelengkan kepala. Ia sendiri belum bisa mengerti apa yang sebenarnya terjadi, tetapi satu hal yang ia tahu pasti, sejak mereka menemukan ruangan ini, hidup mereka tidak akan pernah sama lagi. Rojo dan Ayu berdiri di ruang tersembunyi itu, dalam kebingungannya. Mereka saling berpandangan, seolah mencari jawaban pada mata masing-masing, namun keduanya tahu, tidak ada satupun kata yang bisa mewakili perasaan yang sedang menguasai mereka. Ada perasaan takut, bingung, dan juga rasa penasaran yang memuncak. Ayu yang biasanya cenderung lebih tenang dan pragmatis, kali ini tampak lebih gelisah. Matanya tak lepas dari peti kayu yang terbuka, benda-benda aneh yang ada di dalamnya, dan buku tua yang tergeletak di sampingnya. Namun, yang paling mengganggu Ayu bukan hanya benda-benda itu, tetapi lebih kepada pertanyaan yang tiba-tiba muncul dalam benaknya.
kenapa mereka baru menemukan semua ini sekarang? Kenapa kakek dan nenek tidak pernah memberitahukan apapun kepada mereka? Rojo, Ayu akhirnya membuka suara, meskipun suaranya terdengar ragu. Apakah kamu yakin ini semua ada hubungannya dengan mereka? Maksudku, kakek dan nenek kita? Rojo mengangguk, meskipun hatinya penuh dengan kebingungan. Aku tidak tahu. Tapi aku merasa ini bukan kebetulan. Semua ini, semua yang kita temukan di sini, pasti ada kaitannya dengan kematian mereka. Dan mungkin juga, dengan kita. Ayu menarik napas panjang, menatap ruang gelap itu dengan penuh keheranan. Tapi, kenapa kita baru menemukan ini sekarang? Kenapa selama ini nggak ada yang memberitahu kita? Rojo berjalan mendekati meja kayu besar yang ada di tengah ruangan, matanya meneliti beberapa benda di atasnya. Sebuah tulisan yang tertulis di salah satu benda menarik perhatiannya. Ia mengangkat benda itu dan mendekatkannya ke mata, mencoba membaca tulisan yang hampir pudar itu. Jangan pernah membuka rahasia ini. Keluarga kita akan musnah jika seseorang mengetahui. Rojo membaca pelan, kata-kata itu menambah berat beban pikirannya. Itu, pasti peringatan dari kakek atau nenek. Ayu mendekat, mencoba melihat lebih jelas. Jadi, ini sudah lama, dan mereka nggak mau kita tahu, kan? Rojo mengangguk, matanya terbuka lebar saat ia mulai menyadari bahwa seluruh keluarga mereka mungkin terperangkap dalam suatu jaring yang tak terlihat. Ada ikatan yang sangat kuat dan sangat gelap yang telah mengikat mereka, sesuatu yang lebih besar dari sekedar kemewahan yang mereka miliki. Sesuatu yang jauh lebih mengerikan. Satu hal yang aku tahu, kata Rojo dengan suara yang lebih tegas, kita tidak bisa hanya diam dan membiarkan semuanya begitu saja. Kita harus tahu apa yang sebenarnya terjadi. Kita harus tahu mengapa kakek dan nenek kita meninggal begitu saja. Ayu mengangguk, meskipun rasa takut masih membayangi wajahnya. Tapi, kalau kita terus mencari, bagaimana kalau kita jadi korban selanjutnya? Apa kalau kita tahu terlalu banyak, justru kita yang bakal jadi yang berikutnya? Rojo menatap adiknya, wajahnya penuh tekad. Aku tahu itu sangat berbahaya, Ayu. Tapi kita nggak bisa lari dari kenyataan. Kita harus tahu, agar kita bisa mencegah semuanya. Saat itu, mereka berdua mendengar suara langkah kaki di luar ruangan. Suara langkah itu tidak terlalu keras, namun terdengar jelas di dalam kesunyian. Rojo dan Ayu terdiam, saling berpandangan sejenak. Mereka tahu siapa yang datang. Pak Hartono. Suasana di dalam ruangan semakin tegang. Ayu menatap Rojo dengan cemas, sementara Rojo memutuskan untuk menutup peti itu kembali, meskipun ia merasa tidak cukup waktu untuk menyelidiki lebih jauh. Pintu terbuka, dan Pak Hartono muncul di ambang pintu, wajahnya tampak tenang, namun matanya menunjukkan sedikit kecemasan. Kalian, sedang apa di sini? Tanyanya dengan suara yang terdengar tenang, namun ada nada tertentu yang membuat Rojo merinding. Rojo berusaha tetap tenang meski hati berdetak lebih cepat. Kami hanya memeriksa sesuatu, Ayah. Ada beberapa barang yang ditemukan di ruangan ini, dan kami pikir itu penting. Pak Hartono melangkah masuk, matanya cepat menyapu seluruh ruangan. Sudah kubilang, ini bukan tempat untuk kalian. Kalian tidak seharusnya mencari-cari hal yang sudah lama terlupakan. Ayu merasa ketegangan semakin meningkat. Ayah, kenapa kita nggak pernah tahu tentang semua ini? Kenapa kakek dan nenek tidak pernah memberitahukan apa-apa? Pak Hartono terdiam beberapa saat. Wajahnya sedikit berubah, dan ada kerutan di dahinya. Ayu, Rojo, ada banyak hal dalam keluarga kita yang lebih baik tidak kalian ketahui. Beberapa rahasia seharusnya tetap terkubur. Rojo menatap tajam ke arah ayahnya. Tapi kenapa mereka harus mati begitu saja? Tanpa alasan yang jelas? Apakah itu semua ada hubungannya dengan rahasia ini? Pak Hartono menatap Rojo dengan mata yang semakin gelap, seolah menyembunyikan sesuatu yang lebih dalam. Kalian masih terlalu muda untuk memahami semuanya, katanya dengan suara yang lebih dalam dan berat. Namun satu hal yang perlu kalian ingat,
jangan pernah mencoba untuk menggali lebih jauh. Kalian akan berakhir seperti mereka, jika melanggar aturan yang sudah ada. Jadi, ini semua ada hubungannya dengan pesugihan? Tanya Rojo, suara mulai bergetar, tetapi ia berusaha tetap tegas. Pak Hartono tidak menjawab langsung. Wajahnya seakan menutup rapat, dan untuk beberapa detik, ruangan itu terasa semakin sunyi. Hanya suara napas mereka yang terdengar. Ayu menatap ayahnya dengan mata yang mulai penuh dengan rasa takut. Apa yang sebenarnya terjadi, Ayah? Apa yang terjadi pada keluarga kita? Pak Hartono mendekat, matanya tajam memandang Rojo. Kalian tidak mengerti, Rojo. Kami punya harga yang harus dibayar. Semua yang kalian lihat, rumah, kekayaan, kemewahan, semua itu tidak datang tanpa pengorbanan. Dan kalian belum siap untuk tahu harga yang harus dibayar itu. Rojo menelan ludah, merasakan ketegangan yang semakin menyesakkan dadanya. Jadi, kakek dan nenek, mereka jadi korban dari itu, kan? Mereka harus mati karena ritual ini? Pak Hartono hanya menatap mereka dengan tatapan kosong. Kalian masih belum mengerti. Terkadang, dalam keluarga, ada hal-hal yang harus dipertahankan, meskipun harus membayar dengan nyawa. Rojo merasa tubuhnya bergetar, kata-kata ayahnya semakin membuatnya merasa terjebak dalam sesuatu yang sangat besar dan mengerikan. Ayu menatap Rojo, matanya penuh kebingungan, seolah ingin mencari jawaban yang sama. Di dalam hati mereka, ada satu pertanyaan yang sama, siapa yang akan menjadi korban berikutnya? Setelah pertemuan dengan ayah mereka, suasana di rumah Hartono terasa semakin mencekam. Rojo dan Ayu tidak lagi bisa merasakan kenyamanan yang mereka rasakan sebelumnya. Semua yang mereka miliki, rumah megah, kekayaan, dan kehidupan yang tampaknya sempurna, sekarang terasa seperti jebakan yang tak bisa mereka hindari. Setiap sudut rumah itu kini dipenuhi dengan rasa takut yang mendalam. Rojo merasa jantungnya semakin berdetak cepat setiap kali ia melewati ruang-ruang kosong di rumah itu. Meskipun ayahnya mencoba untuk menenangkan mereka, Rojo tahu bahwa ada sesuatu yang lebih besar yang sedang disembunyikan. Apa yang sebenarnya terjadi dengan kakek dan nenek mereka? Mengapa mereka harus mengorbankan nyawa seseorang demi kekayaan ini? Di luar, malam semakin larut, namun ketegangan yang terpendam membuat Rojo tidak bisa tidur. Pikirannya terus terjaga, mencari-cari penjelasan atas semua yang telah mereka temukan. Sesekali, ia melirik ke arah Ayu yang sudah terlelap di kamarnya, tampak lebih tenang dan tidak terlalu terbebani oleh semua yang baru mereka ketahui. Tapi Rojo tahu, perasaan itu hanya sementara. Jika mereka tidak segera menemukan jawaban, mereka berdua akan terjebak dalam kegelapan yang sama. Pagi itu, Rojo memutuskan untuk kembali mencari tahu. Meskipun dia tahu betul bahwa ayahnya pasti akan melarang, dia merasa tak ada pilihan lain. Waktu terus berjalan, dan setiap detik terasa semakin mendesak. Ada sebuah ketakutan yang terus menggerogoti pikirannya, apa yang akan terjadi pada mereka jika mereka tidak segera menemukan jalan keluar? Dengan hati-hati, Rojo memasuki ruang tersembunyi itu lagi. Kali ini, dia memutuskan untuk memeriksa seluruh ruangan dengan lebih teliti. Peti yang tadi ia tutup, kini terbuka kembali. Semua benda di dalamnya tampak seperti tidak menyimpan rahasia baru, namun Rojo merasa ada yang hilang, sebuah petunjuk yang lebih jelas tentang apa yang sebenarnya terjadi. Di meja kayu yang terletak di tengah ruangan, Rojo menemukan sebuah buku besar yang sebelumnya tidak terlihat. Buku itu diletakkan di bawah tumpukan benda antik lainnya, seolah tersembunyi dengan sengaja. Ketika Rojo membuka halaman pertama, ia terkejut menemukan sebuah catatan yang sangat tua. Tulisan itu tampaknya sudah mulai memudar, namun masih cukup terbaca. Keluarga Hartono bukanlah keluarga biasa. Setiap generasi harus membayar dengan darah agar mereka tetap bisa menikmati kekayaan ini. Tidak ada yang bisa melarikan diri, bahkan mereka yang mencoba. Sebuah perjanjian yang tak terucapkan, yang diwariskan turun-temurun. Hanya satu yang akan bertahan, dan yang lainnya akan menghilang. Rojo merasa seakan tubuhnya dibekap oleh rasa dingin.
Kata-kata itu seperti petir yang menyambar hatinya. Apa maksudnya? Apa yang dimaksud dengan satu yang akan bertahan? Dan mengapa mereka harus membayar dengan darah? Pikirannya berlarian, mencoba mencari penjelasan, namun semakin ia mencoba, semakin ia merasa dirinya terjebak dalam sebuah lingkaran yang tak berujung. Kakek dan nenek mereka, apakah mereka benar-benar sengaja mengorbankan diri mereka? Dan jika memang begitu, siapakah yang harus menjadi tumbal berikutnya? Suara langkah kaki terdengar dari luar ruangan, dan Rojo langsung menutup buku itu dan menempatkannya kembali dengan hati-hati. Dia tidak ingin ada yang tahu bahwa dia terus menggali lebih dalam. Langkah itu semakin mendekat. Rojo menyembunyikan dirinya di balik rak kayu, berusaha tidak terdengar. Pintu ruangan terbuka, dan ayah mereka, Pak Hartono, muncul. Wajahnya tampak lebih tegang dari biasanya, matanya seperti tidak ingin bertemu dengan Rojo. "Rojo," suara Pak Hartono terdengar keras, namun penuh dengan tekanan. "Kamu masih tidak mengerti, kan? Apa yang kamu coba lakukan?" Rojo merasa tubuhnya kaku, namun ia berusaha menjawab dengan tenang. "Aku cuma mencari tahu, Ayah. Apa yang sebenarnya terjadi dengan keluarga kita? Kenapa kita harus terus-menerus membayar harga yang tak terhingga ini?" Pak Hartono melangkah lebih dekat, matanya memancarkan peringatan yang jelas. "Kamu tidak akan pernah tahu semuanya, Rojo. Jangan terlalu berusaha. Kamu tidak akan mendapatkan jawaban yang kamu inginkan. Ini bukan sesuatu yang bisa kamu pahami, apalagi dengan mudah." Rojo merasa darahnya berdesir mendengar kata-kata ayahnya. "Tapi aku harus tahu, Ayah. Kalau tidak, siapa yang akan jadi korban berikutnya? Kami? Atau orang lain yang tak bersalah?" Pak Hartono hanya diam sejenak, lalu menggelengkan kepalanya dengan perlahan. "Kamu masih terlalu muda untuk memahaminya. Ini adalah harga yang harus dibayar. Kami tidak memilih jalan ini, tapi kami terjebak di dalamnya. Keluarga kita terikat oleh sesuatu yang lebih besar daripada sekadar keinginan kita." Rojo mendekat, berani menatap ayahnya dengan tajam. "Tapi apa yang kami pilih, Ayah? Kami memilih untuk hidup atau mati dalam ketidakpastian seperti ini." Pak Hartono menatap Rojo dengan ekspresi yang sulit dibaca. "Kadang, pilihan yang kita miliki hanyalah ilusi. Kita tidak selalu bisa memilih, Rojo. Beberapa hal telah ditentukan jauh sebelum kita dilahirkan. Tidak ada yang bisa lari dari takdir." Mata Rojo berkaca-kaca. Ia ingin berteriak, namun suaranya tertahan di tenggorokan. Apa yang sedang dikatakan ayahnya? Takdir? Sebuah perjanjian yang sudah berlangsung selama bertahun-tahun? Pak Hartono kemudian melangkah mundur, dan berbicara dengan suara yang lebih rendah, hampir seperti sebuah bisikan. "Kamu sudah tahu terlalu banyak, Rojo. Jangan sampai kamu menyesal karena membuka rahasia yang seharusnya tetap terkubur." Rojo terdiam. Kata-kata ayahnya seperti sebuah peringatan yang sangat nyata. Apakah dia sudah terlambat? Apakah semua yang mereka temukan akan membawa mereka pada akhir yang sama seperti kakek dan nenek mereka? Ayu tiba-tiba muncul di pintu, matanya penuh dengan rasa takut. "Rojo, kita harus pergi. Aku takut, aku merasa ada sesuatu yang tidak beres. Aku tidak bisa tinggal di sini lagi. Ini sudah terlalu berbahaya." Rojo menatap adiknya. Ia tahu, jika mereka tidak segera mencari jalan keluar, tak ada yang tahu apa yang akan terjadi pada mereka selanjutnya. Mereka telah menginjakkan kaki ke dalam dunia yang lebih gelap dari yang bisa mereka bayangkan. Ayu menarik Rojo, dan mereka berdua berlari keluar dari ruangan itu. Namun, meskipun mereka berlari, mereka tahu bahwa mereka tidak akan pernah bisa benar-benar melarikan diri. Rahasia gelap keluarga Hartono sudah terungkap, dan mereka berdua kini terjebak di dalamnya. Rojo merasakan dingin yang menyelubungi dirinya saat ia melangkah keluar dari ruang tersembunyi itu. Mereka harus segera pergi sebelum terlambat. Namun, di dalam hatinya, ia tahu satu hal yang pasti, keluarga mereka tidak akan pernah lepas dari kegelapan yang sudah lama menanti. Hari-hari setelah mereka menemukan ruang rahasia itu,
semuanya berubah. Rojo dan Ayu tidak lagi merasa aman di rumah besar milik keluarga Hartono. Mereka merasa seperti ada sesuatu yang mengawasi mereka setiap saat, dan kegelapan yang sebelumnya tidak mereka rasakan, kini menyelimuti seluruh rumah. Meski mereka berusaha menjalani kehidupan normal, ketakutan itu terus menghantui. Di malam hari, Rojo sering terbangun dari tidur yang gelisah, tubuhnya keringat dingin. Bayangan wajah kakek dan nenek mereka muncul dalam mimpi-mimpinya, wajah yang tampak tenang, namun dengan mata yang kosong, seakan menyimpan rahasia yang lebih dalam. Seolah mereka ingin memberi peringatan kepada Rojo dan Ayu, tapi tak ada kata yang keluar. Hanya hening, hanya kegelapan yang terus mengejar. Pagi itu, ketika matahari baru saja terbit, Rojo berdiri di tepi jendela kamar, menatap keluar dengan pandangan kosong. Ia merasa seperti terjebak dalam labirin yang tidak bisa keluar. Ayu datang mendekat, matanya penuh kecemasan. "Kita nggak bisa terus seperti ini, Rojo," kata Ayu pelan, namun suaranya mengandung keputusasaan. "Aku nggak bisa tidur nyenyak, aku nggak bisa berhenti mikirin itu semua. Semua yang kita temukan. Semua yang ayah bilang." Rojo menghela napas panjang, memutar tubuhnya untuk menatap adiknya. "Aku tahu, Ayu. Aku juga nggak bisa tenang. Tapi apa yang bisa kita lakukan? Ayah sudah jelas bilang kita nggak bisa melawan takdir." Ayu menggigit bibirnya. "Tapi kita nggak bisa cuma diam aja. Kita harus cari cara, apapun itu. Kita nggak bisa jadi korban berikutnya. Kita harus keluar dari sini, kita harus berhenti terjebak dalam keluarga ini." Rojo menatap Ayu dengan tatapan serius. Ia tahu betul apa yang adiknya rasakan. Ketakutan yang sama menggerogoti dirinya. Namun ada rasa ragu yang begitu dalam di hatinya. Ia tidak tahu apakah mereka benar-benar bisa melarikan diri, atau jika mereka melawan, justru yang mereka hadapi adalah sesuatu yang jauh lebih berbahaya. "Kita nggak bisa kabur, Ayu," jawab Rojo pelan, suaranya penuh ketegasan. "Kita tahu apa yang akan terjadi kalau kita mencoba melawan. Ayah sudah jelas-jelas bilang, kita nggak bisa lari dari takdir ini. Keluarga kita terikat dengan ritual ini. Kita sudah terjebak." Ayu diam sejenak, menatap kakaknya dengan wajah penuh harap. "Tapi, Rojo, apa kita hanya diam dan menerima kenyataan ini? Apa kita harus hidup dengan ketakutan seperti ini terus?" Rojo merasa hatinya berat. Tidak ada pilihan mudah. Tidak ada jalan yang jelas. Mereka terjebak dalam perputaran yang seakan tidak ada habisnya. Namun satu hal yang ia sadari, semakin lama mereka tinggal, semakin dekat mereka dengan akhir yang tak terelakkan. Setelah beberapa lama, Rojo akhirnya berbicara dengan nada lebih lembut. "Aku tidak tahu apa yang harus kita lakukan, Ayu. Aku benar-benar nggak tahu. Tapi kalau kita tetap di sini, kita hanya akan semakin dekat dengan bahaya. Mungkin sudah saatnya kita pergi." Ayu tampak sedikit terkejut, namun juga merasa ada secercah harapan di balik kata-kata Rojo. "Kita bisa pergi? Benar-benar pergi?" Rojo mengangguk, namun hatinya masih dipenuhi keraguan. Pergi bukanlah jawaban yang mudah. Mereka tahu betul bahwa melarikan diri bisa berakibat fatal. Tapi bertahan di rumah itu, di dalam bayang-bayang kegelapan keluarga mereka, sama saja dengan menunggu waktu mereka habis. Di sisi lain, perasaan takut mulai meresap lebih dalam. Mereka tak hanya harus menghadapi ayah mereka, tetapi juga keluarga besar Hartono yang tersembunyi dalam bayang-bayang. Rojo tahu, meskipun mereka ingin melarikan diri, tak ada yang bisa menjamin bahwa mereka akan aman. "Jika kita pergi, kita harus berhati-hati," kata Rojo dengan tegas. "Kita nggak bisa sembarangan. Kita nggak tahu apa yang akan terjadi, dan kita nggak tahu siapa yang akan mengejar kita." Ayu menatapnya dengan penuh tekad. "Tapi kita nggak bisa tinggal di sini. Aku nggak mau hidup seperti ini selamanya, Rojo. Aku takut kita akan kehilangan lebih banyak lagi jika kita terus bertahan." Rojo merasa jantungnya berdetak lebih cepat. Ia tahu adiknya benar. Jika mereka terus terjebak dalam ketakutan ini, mereka akan menjadi korban berikutnya.
Tidak ada yang bisa menjamin mereka akan selamat. Bahkan jika mereka pergi, ancaman itu mungkin tidak akan pernah berhenti mengejar mereka. Namun, saat itu juga, Rojo menyadari satu hal penting, keputusan yang harus mereka buat sekarang adalah keputusan yang mematikan. Tidak ada yang bisa menghindar dari harga yang harus dibayar. Mereka harus memilih, tetap di rumah dan hidup dalam ketakutan, atau melarikan diri dan menghadapi segala konsekuensi yang mungkin datang. Kita harus siap untuk menghadapi apapun, Ayu, kata Rojo akhirnya, suaranya lebih tegas. Jika kita memilih untuk pergi, kita harus siap dengan segala kemungkinan. Kita nggak bisa mundur setelah itu. Ayu menatap Rojo dengan mata yang penuh tekad. Aku siap, Rojo. Aku nggak bisa hidup seperti ini lagi. Rojo menarik napas dalam-dalam, seolah berusaha menenangkan dirinya. Keputusan sudah dibuat. Mereka harus pergi. Tidak ada pilihan lain. Namun, saat mereka berdua bersiap untuk pergi, suara pintu yang terbuka dengan keras membuat mereka terkejut. Pak Hartono muncul di ambang pintu, wajahnya yang biasanya tenang kini tampak lebih serius, lebih mengancam. Kalian tidak akan kemana-mana, katanya dengan suara datar, namun penuh ancaman. Rojo dan Ayu saling berpandangan. Saat itu, mereka tahu bahwa mereka sudah tidak punya lagi waktu untuk ragu. Apapun yang terjadi, mereka harus bertahan. Tapi apakah mereka akan berhasil melarikan diri dari cengkeraman keluarga Hartono yang sudah terperangkap dalam kegelapan yang tak terhindarkan? Rojo dan Ayu tidak pernah menyangka bahwa melarikan diri dari rumah keluarga Hartono akan menjadi sesulit ini. Mereka telah merencanakan untuk pergi diam-diam, jauh dari jangkauan ayah mereka, jauh dari rumah yang menyimpan segudang rahasia kelam. Tapi kini, setelah Pak Hartono berdiri di depan mereka dengan tatapan yang penuh ancaman, semua rencana itu terasa sia-sia. Ayah kenapa? Ayu akhirnya bertanya dengan suara bergetar. Ia merasa tenggorokannya kering, takut kalau kata-katanya akan membuat situasi semakin buruk. Pak Hartono tetap berdiri tegak di pintu, matanya tak pernah lepas dari Rojo dan Ayu. Wajahnya kini tampak lebih keras, seolah dia sudah mempersiapkan diri untuk menghadapi segala kemungkinan. Kalian pikir kalian bisa lari dari takdir ini? Tidak ada yang bisa lari, kalian pasti sudah tahu itu. Rojo menatap ayahnya dengan tatapan yang sulit dijelaskan. Hatinya berdegup kencang. Ada rasa takut, ada kebingungan, tapi di atas semua itu, ada sebuah penyesalan yang mendalam. Mereka terjebak dalam lingkaran yang bahkan ayah mereka pun tidak bisa lepas dari sana. Kami nggak mau jadi bagian dari semua ini, ayah, Rojo berkata dengan suara keras, lebih keras dari yang dia bayangkan. Kami nggak mau terikat dengan ritual ini, kami tidak ingin hidup seperti ini lagi. Kami ingin pergi, ayah. Pak Hartono tidak langsung menjawab. Ia menatap Rojo dan Ayu dengan pandangan yang kosong, seakan sedang memikirkan sesuatu yang lebih besar. Sejurus kemudian, ia melangkah masuk ke dalam kamar, masih dengan wajah yang tak bisa dibaca. Kalian tidak tahu apa yang kalian bicarakan. Ayu menarik napas panjang. Kami tahu, ayah. Kami tahu semua yang kalian sembunyikan. Kakek dan nenek kami, mereka sudah mengorbankan diri mereka sendiri. Kami tidak ingin menjadi tumbal berikutnya. Rojo merasakan sesuatu yang berat di dadanya. Kata-kata yang baru saja diucapkan Ayu benar. Mereka sudah tahu segalanya. Mereka tahu bahwa kakek dan nenek mereka telah dibunuh dalam ritual pesugihan ini. Mereka tahu bahwa mereka akan menjadi korban selanjutnya jika mereka tidak bisa berhenti. Pak Hartono menghela napas panjang, seperti seseorang yang sudah lelah memendam rahasia terlalu lama. Kalian tidak mengerti. Kalian tidak tahu betapa besar harga yang harus dibayar untuk hidup seperti ini. Jika kalian keluar dari sini, kalian akan menghancurkan keluarga ini. Tidak ada yang bisa keluar dari sini hidup-hidup. Kalian harus membayar. Jadi, ini semua hanya tentang uang dan kekuasaan. Rojo bertanya, mencoba menahan amarahnya. Kalian mengorbankan jiwa-jiwa kami untuk semua itu? Ayahnya tidak menjawab, namun ekspresinya berubah suram.
Rojo tahu, ia tidak akan pernah mendapatkan jawaban yang jelas dari orang tuanya. Semua yang mereka punya selama ini, kekayaan, rumah, bisnis, tersembunyi di balik bayang-bayang darah dan pengorbanan. Ayu menggenggam tangan Rojo, matanya penuh ketakutan. Kita harus pergi, Rojo. Kita nggak bisa terus begini. Rojo memandang Ayu dengan tatapan penuh kebingungan. Hatinya berperang antara keinginan untuk lari jauh dari semua ini dan rasa takut yang datang dengan melawan takdir keluarga mereka. Namun, meskipun ketakutan menyelimuti dirinya, ada satu hal yang Rojo tahu pasti, mereka tidak akan pernah bisa melarikan diri dari masa lalu mereka. Pak Hartono akhirnya berbicara dengan suara yang lebih rendah, seperti mengisyaratkan peringatan yang lebih serius. Kalian tidak tahu apa yang kalian hadapi. Kalian pikir dengan pergi kalian akan selamat? Ritual ini sudah ada jauh sebelum kalian lahir. Kakek dan nenek kalian tahu risikonya. Mereka memilih untuk mengakhiri hidup mereka sendiri untuk kalian bisa menikmati semuanya ini. Ayu menatap ayahnya dengan tajam, seolah ingin melihat apakah ada setetes rasa kemanusiaan di dalam dirinya. Lalu, apa yang harus kita lakukan? Menunggu giliran kita? Pak Hartono menatap Ayu dengan mata yang tajam. Jika kalian pergi, kalian hanya akan semakin dekat dengan ancaman yang lebih besar. Tidak ada yang bisa melarikan diri. Tidak ada yang bisa membatalkan perjanjian ini. Kalian sudah dilahirkan untuk menjadi bagian dari ini, dan tidak ada jalan keluar. Rojo merasa tubuhnya dingin. Semua kata-kata ayahnya terdengar seperti sebuah kutukan. Mereka terjebak dalam permainan yang sudah berlangsung lebih lama daripada yang mereka bayangkan. Tidak ada yang bisa mengubah takdir ini. Setiap langkah yang mereka ambil hanya akan membawa mereka lebih dekat pada kegelapan yang sudah mengintai. Kami tidak ingin hidup seperti ini, Rojo berkata pelan, hampir seperti bisikan. Kami ingin keluar, ayah. Kami ingin bebas. Pak Hartono berdiri diam, namun kali ini ada sesuatu yang berbeda dalam sikapnya. Ada kegelisahan yang mulai tampak di wajahnya. Kalian tidak tahu apa yang kalian katakan, Rojo. Ketika kalian memilih untuk pergi, kalian akan mengundang bahaya yang jauh lebih besar. Bahkan jika kalian berhasil pergi, mereka akan terus mengejar. Keluarga kita sudah terikat pada sesuatu yang lebih besar dari yang bisa kalian pahami. Ayu tampaknya mulai menangis. Jadi, tidak ada harapan, ayah? Apa yang harus kami lakukan? Kami harus hidup di bawah bayang-bayang ini seumur hidup kami? Rojo merasa matanya berdebu. Ayahnya tidak mengatakan apapun lagi. Suasana di ruang itu menjadi sunyi, dan mereka bertiga hanya terdiam, masing-masing tenggelam dalam pikirannya sendiri. Ayu akhirnya berbicara dengan suara yang penuh ketegasan, meskipun ada tangisan yang tertahan. Rojo, kita harus melawan. Kita tidak bisa terus hidup seperti ini. Kalau kita tidak bertindak sekarang, kita tidak akan punya kesempatan lagi. Rojo menatap adiknya, mencoba mengumpulkan kekuatan untuk mengatakan sesuatu yang penting. Ayu, aku nggak tahu apa yang akan terjadi kalau kita teruskan ini. Tapi jika kita melawan, kita harus siap dengan segala risikonya. Kita bisa saja kehilangan segalanya, atau bahkan lebih. Ayu mengangguk, mata yang basah oleh air mata dipenuhi tekad. Aku siap, Rojo. Apapun yang terjadi, aku siap melawan. Namun saat itu juga, suara langkah kaki terdengar lagi, semakin mendekat. Rojo dan Ayu menoleh, merasa seolah-olah dunia mereka semakin sempit. Mereka tahu saat itu, keputusan yang mereka buat akan mengubah segalanya. Tapi mereka juga tahu, tak ada jalan kembali. Suasana di rumah itu semakin menekan. Setiap langkah yang mereka ambil, setiap kata yang mereka ucapkan, terasa seperti semakin mendekatkan mereka pada garis akhir. Rojo dan Ayu tahu, mereka tidak punya banyak waktu lagi. Ketika Pak Hartono menutup pintu kamar dengan keras, keduanya saling memandang, mencoba mencari jalan keluar dari ketegangan yang menyelimuti. Aku nggak bisa diam lagi, Rojo, Ayu akhirnya berkata dengan nada tegas. Suaranya menggetarkan udara yang terasa berat.
Kita harus tahu apa yang sebenarnya terjadi. Kita harus tahu kenapa kakek dan nenek kita meninggal. Kita harus temukan apa yang ayah sembunyikan. Rojo mengangguk pelan. Hatinya dipenuhi rasa takut, tapi juga rasa penasaran yang tak tertahankan. Mereka telah menemukan banyak petunjuk, tapi semua itu masih belum cukup. Ada banyak lubang hitam yang belum terungkap, dan Rojo merasa mereka harus menggali lebih dalam. Aku setuju, jawabnya. Tapi kita harus hati-hati, Ayu. Semua yang kita temukan sejauh ini bukan hal biasa. Apa yang ada di rumah ini lebih gelap daripada yang kita bayangkan. Ayu tidak bisa menahan rasa curiga yang terus tumbuh. Meskipun ia takut, rasa ingin tahu tentang kebenaran yang tersembunyi jauh lebih besar. Kita nggak bisa terus hidup dalam ketakutan seperti ini. Kita harus buka semuanya, kita harus cari tahu kenapa semuanya bisa jadi seperti ini. Malam itu, setelah Pak Hartono pergi ke ruang kerjanya, Rojo dan Ayu memutuskan untuk mencari lebih dalam. Mereka kembali ke ruang rahasia yang pertama kali mereka temukan, berharap ada lebih banyak petunjuk yang bisa menjelaskan semua ini. Ruangan itu masih terasa dingin dan sunyi, seolah tempat itu sendiri tahu bahwa ada sesuatu yang sangat salah sedang terjadi. Dengan hati-hati, mereka melangkah masuk. Rojo menyalakan senter kecil di tangannya, sementara Ayu memeriksa setiap sudut dengan teliti. Ruangan itu tidak hanya dipenuhi lukisan-lukisan wajah keluarga mereka yang telah meninggal, tetapi ada banyak benda lain yang membuat hati mereka semakin berdebar. Beberapa di antaranya adalah benda-benda yang tidak pernah mereka lihat sebelumnya. Ada patung-patung kecil dengan wajah-wajah aneh, kalung dengan batu hitam yang tampak mencurigakan, dan sebuah buku besar yang tertutup debu tebal di atas meja. "Ini dia," kata Rojo, menunjuk ke buku besar yang terbuka di meja. "Kita harus baca ini." Ayu berjalan mendekat dan memeriksa buku itu. Hal pertama yang mencuri perhatiannya adalah tulisan-tulisan kuno yang tertera di halaman-halaman awal. Tulisan itu tampak seperti bukan dari bahasa yang biasa mereka kenal, dan beberapa kata bahkan terlihat mengerikan. "Apa ini?" tanya Ayu, suaranya gemetar. "Apa yang sebenarnya ayah lakukan?" Rojo membuka lebih jauh halaman-halaman buku itu dan menemukan bagian yang lebih mengerikan. Tulisannya mulai lebih jelas, meski tetap ada kata-kata yang sulit dimengerti. Yang lebih mengejutkan lagi adalah gambar-gambar di halaman-halaman berikutnya, gambar-gambar manusia dengan tubuh yang terikat, tubuh yang terpotong, dan simbol-simbol yang sangat asing bagi mereka. "Ayu, lihat ini," Rojo berkata, wajahnya pucat. Ini ritual. Ini semua tentang pesugihan. Kakek dan nenek kita pasti terlibat dalam ini. Mereka yang memulai semua ini." Ayu tidak bisa berkata apa-apa. Matanya terbuka lebar, membaca tulisan-tulisan yang ada di depan mereka. Buku itu menjelaskan tentang sebuah perjanjian kuno yang mengikat keluarga Hartono dengan sesuatu yang sangat gelap. Setiap anggota keluarga yang menginginkan kekayaan dan kemakmuran harus berkomitmen untuk mengorbankan seorang anggota keluarga mereka sebagai tumbal. Ritual itu akan menjaga kelangsungan hidup keluarga, tetapi juga menuntut nyawa sebagai harga yang harus dibayar. Kita sudah terjebak dalam ini sejak lama, Rojo, kata Ayu dengan suara lirih. "Kakek dan nenek kita tidak mati secara tiba-tiba. Mereka mengorbankan diri mereka untuk kita, agar kita bisa hidup dalam kemewahan." Rojo menutup buku itu dengan tangan gemetar. "Tapi, Ayu, kalau begitu, giliran kita akan datang. Kita nggak bisa kabur, kita sudah terikat." Ayu menggigit bibirnya, hatinya penuh dengan perasaan campur aduk. Ia ingin lari, ingin melawan, tetapi perasaan itu, perasaan bahwa mereka tidak bisa keluar dari siklus ini, terus menggerogoti hatinya. Rojo kembali menatap buku itu, berusaha menenangkan dirinya. "Tapi kita harus coba, Ayu. Jika tidak, kita akan menjadi korban selanjutnya. Kita harus temukan cara untuk menghentikan ini." "Apa kita masih punya waktu?" tanya Ayu, wajahnya penuh keraguan. "Kita bisa berhenti, tapi apakah kita bisa melawan tanpa dihukum?"
Rojo tidak bisa menjawab pertanyaan itu. Hatinya dipenuhi ketakutan. Tapi ada satu hal yang ia tahu pasti, mereka tidak bisa terus hidup seperti ini. Mereka harus mencari cara untuk menghentikan semua ini, bahkan jika harga yang harus dibayar terlalu besar. Dengan buku itu di tangan mereka, mereka berdua berdiri dalam keheningan, berusaha mencari tahu apa yang harus mereka lakukan selanjutnya. Semua yang mereka tahu sekarang adalah satu hal yang tak bisa diabaikan, keluarga mereka terperangkap dalam ritual yang tidak bisa diloloskan. Mereka harus mencari cara untuk membebaskan diri, meski itu berarti harus menghadapi sesuatu yang jauh lebih menakutkan dari sekadar ritual pesugihan itu sendiri. Di luar, angin berhembus keras, mengguncang jendela-jendela rumah besar itu. Seakan rumah itu sendiri sedang mengingatkan mereka bahwa ada sesuatu yang sangat gelap dan berbahaya yang akan segera datang. Dan Rojo serta Ayu tahu, waktu mereka sudah hampir habis. Langit malam semakin gelap, dan di luar rumah, hujan deras mulai mengguyur dengan suara yang menggetarkan. Namun, di dalam rumah Hartono, keheningan yang tebal lebih terasa. Setiap langkah yang diambil Rojo dan Ayu di dalam rumah terasa seperti langkah terakhir. Mereka tahu, mereka sudah berada di ujung jurang yang sangat dalam, dan tidak ada jalan untuk mundur. Setelah menemukan buku ritual pesugihan yang mengerikan, Rojo dan Ayu merasa semakin terpojok. Mereka harus segera bertindak, namun entah bagaimana mereka merasa bahwa segala upaya mereka untuk keluar dari belenggu ini sudah terlalu terlambat. Ayu, Rojo mulai berbicara dengan suara pelan, namun penuh dengan ketegasan. Kita tidak bisa terus seperti ini. Kita harus mencari tahu lebih banyak. Kita harus memutuskan rantai ini, entah bagaimana caranya. Ayu yang berdiri di sampingnya hanya bisa terdiam. Matanya kosong, tidak tahu lagi harus percaya pada siapa. Ia tahu, dengan setiap detik yang berlalu, mereka semakin dekat dengan takdir yang sudah digariskan. Kakek dan nenek mereka telah menjadi korban, dan kini mereka berdua berada di garis depan ritual yang mengerikan itu. Namun, meskipun ketakutan menggerogoti hati mereka, ada satu hal yang masih bisa mereka pegang, harapan. Harapan bahwa mereka bisa menemukan jalan keluar, harapan bahwa mereka bisa menghentikan semua ini sebelum terlambat. Saat mereka berjalan keluar dari ruang rahasia itu, langkah mereka terhenti oleh suara langkah kaki yang berat. Suara itu datang dari ujung lorong. Rojo dan Ayu saling menatap, kemudian dengan cepat bersembunyi di balik tembok, berusaha agar tidak terlihat. Pak Hartono muncul di ujung lorong, berjalan perlahan dengan tatapan kosong. Dia tampak tidak tergesa-gesa, seolah tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Rojo dan Ayu bisa merasakan ada sesuatu yang berbeda pada ayah mereka malam ini. Ada sesuatu yang sangat mengerikan dalam cara dia berjalan, seakan seluruh dunia ini sudah tidak berarti bagi dirinya. Pak Hartono berhenti tepat di depan pintu kamar, menatap pintu itu dengan tatapan yang penuh penyesalan, seperti seseorang yang sudah siap dengan apapun yang akan terjadi. Dia berdiri lama di sana, seolah menunggu sesuatu. "Ayah?" Ayu akhirnya memanggil dengan suara yang bergetar. Ia tidak bisa lagi menahan rasa takut yang mulai merayap masuk. "Kenapa? Apa yang sebenarnya terjadi? Kenapa kami harus terjebak dalam semua ini?" Pak Hartono menoleh pelan, lalu tersenyum tipis. Tapi senyum itu, bagi Rojo dan Ayu, bukanlah senyum yang penuh cinta. Itu adalah senyum yang lebih mirip senyum seorang yang sudah pasrah. Senyum yang hanya dimiliki oleh orang-orang yang tahu bahwa mereka tidak bisa melarikan diri dari takdir. "Ayu, Rojo," suara Pak Hartono terdengar rendah dan berat. "Kalian tidak bisa lari. Kalian sudah terikat dalam perjanjian ini sejak kalian lahir. Kekayaan ini bukan tanpa harga. Kami semua sudah berkorban. Kakek dan nenek kalian sudah memilih jalan mereka. Kini, giliran kalian." Rojo merasakan dadanya sesak. Kata-kata itu menusuk jantungnya dengan rasa sakit yang tak terperikan. Ternyata, ayahnya sudah tahu sejak awal. Dia tahu bahwa mereka tidak akan pernah bisa bebas. Mereka hanya bisa memilih untuk ikut dalam ritual ini, atau menjadi korban selanjutnya. "Lalu, apa yang harus kami lakukan, Ayah?"
Tanya Rojo dengan suara yang serak. Apakah kami harus mati untuk semua ini? Pak Hartono hanya menatap Rojo dengan pandangan yang kosong. Kalian tidak mengerti. Semua ini untuk keluarga. Kami semua sudah terikat. Tidak ada yang bisa keluar. Kalian hanya bisa menerima takdir ini. Ayu tidak bisa lagi menahan air matanya. Tapi kami tidak mau seperti ini, Ayah. Kami tidak ingin menjadi tumbal. Pak Hartono tidak menjawab. Dia hanya berdiri diam di sana, seolah tahu bahwa kata-kata itu tidak akan mengubah apapun. Namun, sebelum Rojo dan Ayu bisa berbicara lagi, suara keras terdengar dari arah belakang rumah. Suara itu datang dari ruang bawah tanah. Dengar, suara itu, bisik Ayu dengan cemas. Ada sesuatu di bawah sana. Rojo menoleh dan merasa ada sesuatu yang aneh. Selama ini mereka tidak pernah tahu ada ruang bawah tanah di rumah itu. Jika ada, berarti itu adalah tempat yang bahkan lebih gelap dari apa yang mereka temui sejak ini. Apakah kita harus pergi ke sana? Tanya Rojo dengan suara gemetar. Apa yang ada di sana? Ayu menatap Rojo dengan ketakutan yang jelas terlihat di matanya. Kita harus tahu. Kita harus temukan apa yang terjadi, Rojo. Kita tidak bisa lari. Mereka berdua kemudian bergegas menuju tangga yang menurun menuju ruang bawah tanah, hati mereka berdegup keras. Langkah mereka semakin berat saat mereka semakin mendekat. Keheningan yang menyelimuti membuat setiap langkah mereka terdengar nyaring. Setiap detik terasa semakin menekan, semakin gelap. Ketika mereka sampai di bawah, mereka terkejut dengan apa yang mereka temui. Di sana, di tengah ruangan yang lembab dan kotor, terdapat sebuah altar besar, dengan lilin-lilin yang masih menyala, seakan menunggu sesuatu. Di atas altar itu tergeletak sebuah tubuh yang terbungkus kain hitam. Tubuh itu tidak bisa mereka kenali, tapi bau busuk yang menyengat membuat mereka tahu bahwa tubuh itu sudah lama mati. Apa ini? Ayu bertanya dengan suara gemetar, tak mampu menahan rasa takutnya. Kenapa ada tubuh di sini? Rojo menatap tubuh itu, matanya terbuka lebar. Ini bukan tubuh sembarangan. Ini mungkin tubuh kakek atau nenek kita. Tapi sebelum mereka bisa melangkah lebih dekat, suara tertawa rendah terdengar di belakang mereka. Pak Hartono sudah berdiri di ambang pintu bawah tanah, menatap mereka dengan tatapan yang jauh lebih gelap dari sebelumnya. Selamat datang di tempat yang sebenarnya, anak-anak. Ini adalah tempat terakhir kalian, ujar Pak Hartono dengan suara yang menakutkan. Rojo dan Ayu merasa tubuh mereka membeku. Mereka tahu, mereka telah mencapai titik di mana tidak ada lagi jalan keluar. Takdir mereka sudah ditentukan. Hujan di luar semakin deras, seakan alam pun merasakan ketegangan yang melanda rumah itu. Suara gemuruh petir seakan melengkapi ketakutan yang menggulung hati Rojo dan Ayu. Mereka berdiri di ruang bawah tanah itu, terdiam, tak tahu harus berbuat apa. Pak Hartono, ayah mereka, berdiri di ambang pintu, dengan tatapan kosong yang semakin menakutkan. Jangan coba-coba melarikan diri, Ayu, Rojo, suara Pak Hartono terdengar rendah, namun mengandung ancaman yang begitu jelas. Kalian tidak bisa keluar dari sini. Semua jalan sudah tertutup. Rojo dan Ayu saling bertukar pandang. Ada rasa takut yang membekukan langkah mereka, namun di dalam diri mereka, ada satu dorongan yang tak bisa ditahan, keinginan untuk hidup, untuk melawan takdir yang sudah dipaksakan pada mereka. Ayah, kenapa? Ayu akhirnya berbicara, suaranya sedikit bergetar, tapi ia berusaha keras untuk tetap tegar. Kenapa kami? Kenapa harus ada yang menjadi tumbal? Kami tidak memilih ini. Pak Hartono tidak langsung menjawab. Dia hanya menatap mereka dengan pandangan yang jauh, seakan menyimpan segala kisah gelap yang tak terungkap. Sekilas, Rojo melihat raut wajah ayahnya berubah, seperti ada sesuatu yang sedang bergolak di dalam dirinya, sesuatu yang dia coba sembunyikan. Aku tidak punya pilihan, jawab Pak Hartono akhirnya. Semua yang terjadi ini adalah bagian dari jalan yang sudah ditentukan. Kakek dan nenek kalian sudah melakukan perjanjian itu. Sekarang giliran kalian.
Tiba-tiba, sebuah suara keras terdengar dari dalam ruang bawah tanah, suara seperti sesuatu yang berat jatuh ke lantai. Rojo menoleh ke arah suara itu, merasa ada sesuatu yang sangat salah. Saat ia menatap kembali ke arah ayahnya, ia merasakan sesuatu yang aneh. Ada perubahan dalam diri Pak Hartono, seakan dia bukan lagi pria yang mereka kenal. "Ayah." Rojo mendekat dengan hati-hati, suaranya hampir berbisik. "Ada apa dengan ayah? Kenapa ayah berubah seperti ini? Apa yang sebenarnya terjadi?" Pak Hartono hanya diam. Matanya yang kosong, wajahnya yang tak lagi menampilkan rasa cinta, membuat Rojo merinding. Tidak ada jawaban yang keluar dari mulutnya. Hanya tatapan tajam yang mengarah ke tubuh yang terbaring di altar. Ayu menggenggam tangan Rojo dengan erat. "Kita harus lari. Ini bukan ayah kita, Rojo. Ini bukan keluarga kita lagi." Namun, sebelum mereka bisa bergerak, sebuah suara keras terdengar, seperti jeritan yang teredam. Tubuh yang terbungkus kain hitam di altar itu mulai bergerak. Rojo dan Ayu terpaku, tidak bisa mengalihkan pandangan dari tubuh itu yang bergerak perlahan. Kain hitam yang menutupi tubuh itu terangkat sedikit, dan mereka bisa melihat sesuatu yang jauh lebih mengerikan dari yang mereka bayangkan. Bukan tubuh manusia yang mereka lihat, tetapi sesosok makhluk yang tampaknya bukan dari dunia mereka. Kulitnya yang gelap, wajah yang tak berbentuk, dan mata yang penuh kebencian menatap mereka dengan tatapan yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Ayu menjerit keras, tubuhnya hampir roboh, namun Rojo menggenggam tangannya, mencoba menenangkannya. "Kita harus pergi sekarang, Ayu. Ini sudah terlalu jauh." Tetapi sebelum mereka bisa berlari, Pak Hartono bergerak cepat, menghalangi jalan mereka. "Kalian tidak akan bisa pergi, Ayu, Rojo," katanya dengan suara yang lebih berat, seperti ada sesuatu yang tidak manusiawi dalam dirinya. "Kalian sudah terikat. Tidak ada jalan kembali." Rojo merasa napasnya tersengal, otaknya berputar mencari cara untuk meloloskan diri. Sekarang mereka tahu bahwa yang ada di depan mereka bukanlah ayah mereka yang dulu. Pak Hartono bukan lagi manusia yang mereka kenal. Dia adalah bagian dari sesuatu yang lebih besar dan lebih gelap dari sekadar ritual pesugihan. Dan tubuh yang tergeletak di altar itu, adalah hasil dari sebuah kesepakatan yang sangat mengerikan, yang mengikat mereka semua dalam lingkaran tak berujung. Ayu menarik napas dalam-dalam, matanya penuh dengan air mata. "Rojo, kita harus berhenti. Ini tidak bisa dibiarkan terus terjadi. Kita harus menghentikan semua ini." Rojo menatap adiknya, merasa ada kekuatan dalam kata-kata Ayu. "Apa yang kita bisa lakukan, Ayu? Kita tidak punya kekuatan. Kita hanya bagian dari permainan ini." Ayu menatap tubuh di altar, dan dalam ketakutannya, dia menemukan keberanian. "Kita tidak bisa biarkan ini terus berlanjut. Kita harus memutuskan semuanya, apapun caranya." Rojo terdiam, merasa terjebak. Namun, matanya menatap Pak Hartono yang semakin mendekat dengan tatapan yang semakin dingin. Ada sesuatu dalam diri ayah mereka yang kini tampak jelas, sesuatu yang tidak bisa disembunyikan lagi. "Apapun yang terjadi, Ayu," Rojo berkata, "kita harus mencoba. Kita harus berani melawan, meskipun kita tahu kita mungkin tidak akan pernah bisa bebas dari ini." Dengan satu gerakan cepat, Rojo menarik Ayu menuju pintu keluar bawah tanah, berlari sekuat tenaga, meskipun mereka tahu betul, jalan mereka kini semakin sempit. Semua jalan menuju kebebasan sudah tertutup, dan mereka hanya bisa melawan untuk bertahan hidup sedikit lebih lama. Namun, ketika mereka mencapai pintu, suara tertawa yang keras dan mengerikan terdengar dari belakang mereka. Rojo menoleh sebentar, dan melihat Pak Hartono yang berdiri di ambang pintu, dengan senyum yang mengerikan. "Terlalu terlambat, anak-anak," kata Pak Hartono dengan suara yang menggema. "Kalian sudah terjebak dalam takdir yang tidak bisa kalian ubah." Rojo dan Ayu mengerti sekarang. Mereka tahu tak ada lagi jalan keluar dari rumah itu, tak ada lagi jalan keluar dari takdir yang telah ditentukan. Mereka hanya bisa berharap bahwa mereka bisa menemukan cara untuk menghentikan semuanya,
meskipun mereka tahu itu akan menjadi perjuangan yang lebih besar dari yang pernah mereka bayangkan. Dan ketika suara jeritan yang mengerikan menggema di seluruh rumah, Rojo dan Ayu tahu bahwa petualangan mereka baru saja dimulai. Rojo dan Ayu terhenti di pintu, tubuh mereka hampir runtuh karena ketakutan yang luar biasa. Namun, entah bagaimana, ada sebuah kekuatan yang menahan mereka tetap berdiri. Mereka sadar, jika mereka terus lari, semuanya hanya akan berakhir dengan lebih buruk. Tak ada tempat yang aman. Tak ada jalan keluar. Pak Hartono masih berdiri di sana, matanya yang kosong menatap mereka dengan tatapan yang sulit untuk dijelaskan. Senyumnya yang mengerikan mengembang semakin lebar, seperti seseorang yang mengetahui akhir dari sebuah cerita yang sudah pasti. Seperti seseorang yang telah mengubah takdir. "Kalian tidak bisa lari," kata Pak Hartono pelan, namun suaranya terasa sangat berat, seperti membawa beban yang tak bisa diangkat oleh siapapun. "Kalian sudah terikat dalam perjanjian ini. Semua yang kalian lihat di sini adalah hasil dari pilihan yang sudah dibuat bertahun-tahun yang lalu." Ayu menggenggam tangan Rojo lebih erat. Matanya penuh air mata, namun ada keteguhan di sana. "Tidak, Ayah. Kami tidak akan ikut dengan jalan ini. Kami tidak akan menjadi bagian dari ritual mengerikan ini." Rojo menatap adiknya, kemudian menoleh ke Pak Hartono yang masih berdiri tak bergerak. Semua terasa semakin berat. Ia merasa seolah tubuhnya tertarik oleh sesuatu yang tak bisa ia lawan. Ada kekuatan yang lebih besar, yang datang dari jauh di dalam rumah itu, dari ritual yang telah berlangsung berabad-abad. "Ini bukan pilihan yang bisa kalian buat, Ayu." Pak Hartono melangkah mendekat, suaranya lebih dingin dari sebelumnya. "Kalian sudah dipilih. Ini bukan tentang pilihan, ini tentang takdir." Ayu menunduk, berusaha menahan isaknya. Ada kepedihan yang teramat dalam di hati mereka, melihat ayah mereka berubah seperti ini. Namun, di balik rasa sakit itu, Ayu tahu mereka tak bisa menyerah begitu saja. "Apa yang harus kami lakukan, Ayah?" tanya Rojo dengan suara yang hampir tenggelam dalam rasa takut. "Apa yang harus kami lakukan untuk menghentikan semua ini?" Pak Hartono menatapnya dengan tatapan yang kosong. "Tidak ada yang bisa menghentikan ini, Rojo. Kalian sudah dilahirkan untuk tujuan ini. Dan sekarang, kalian akan ikut seperti yang lainnya." Tiba-tiba, suara gerakan terdengar dari belakang mereka. Rojo dan Ayu menoleh, dan di sana, di balik pintu bawah tanah, muncul sosok yang lebih mengerikan lagi. Makhluk itu, yang sebelumnya hanya mereka lihat sekejap, kini berdiri tegak dengan wajah yang tidak bisa mereka gambarkan. Itu bukan manusia. Itu bukan apapun yang bisa dimengerti akal sehat. Makhluk itu bergerak perlahan menuju mereka. Tubuhnya yang hitam legam, wajahnya yang kosong, dan matanya yang berkilau merah seperti bara api. Ada bau busuk yang begitu menyengat, mengisi seluruh ruangan. "Ini adalah harga yang harus dibayar," kata Pak Hartono, masih dengan senyum yang tidak manusiawi. "Tumbal akan selalu dibutuhkan. Itu adalah hukum yang sudah ada sejak dulu. Kakek, nenek, dan kami semua sudah melakukan ini. Sekarang giliran kalian." Rojo merasa dadanya sesak. Rasa takut yang mencekam membuatnya hampir tak bisa bernafas. Namun, di dalam ketakutan itu, ada sebuah perasaan yang aneh. Rasa kebencian yang begitu kuat terhadap apa yang terjadi di rumah ini, terhadap keluarga yang telah membawanya ke jalan gelap ini. "Apa kami tidak punya pilihan lain?" tanya Ayu, suaranya begitu lirih, tapi penuh dengan harapan. Pak Hartono tertawa, tawa yang terdengar seperti suara pecahan kaca. "Tidak ada pilihan, Ayu. Tidak ada lagi jalan mundur. Kalian terikat oleh darah, oleh perjanjian yang telah dibuat jauh sebelum kalian dilahirkan." Rojo tidak tahu lagi harus berbuat apa. Setiap detik yang berlalu, rasa cemas semakin menekan. Makhluk itu semakin dekat, langkahnya yang berat dan lambat seperti mengingatkan mereka bahwa waktu sudah hampir habis. Namun, saat pandangan Rojo beralih ke tubuh yang tergeletak di altar, ada sesuatu yang berubah. Entah kenapa, ia merasa ada kekuatan lain yang sedang berperang di dalam dirinya.
Ada rasa pemberontakan yang tumbuh, sebuah dorongan untuk tidak menyerah, meski segala sesuatunya terasa sudah terlambat. Ini tidak akan selesai seperti yang ayah pikirkan, kata Rojo dengan suara yang semakin tegas, meskipun seluruh tubuhnya gemetar. Kami tidak akan ikut. Kami akan menghentikan ini, apapun caranya. Ayu menatap Rojo dengan penuh kekaguman. Tanpa mengatakan apa-apa, ia menggenggam tangan Rojo, siap untuk mengikuti langkah saudaranya. Pak Hartono hanya menatap mereka tanpa ekspresi. Tidak ada kemarahan, tidak ada rasa khawatir. Hanya kebosanan yang tampaknya sudah mengakar di dalam dirinya. Kalian memang anak-anak yang keras kepala, katanya, suaranya penuh dengan keputusasaan. Tapi kalian akan segera tahu, tak ada yang bisa melawan takdir. Dengan satu langkah cepat, Rojo memutar tubuhnya dan menendang salah satu meja yang ada di dekat altar. Meja itu jatuh dengan keras, membuat ruangan bergetar. Cahaya lilin yang ada di sekitar altar pun bergetar, seakan terpengaruh oleh pergerakan itu. Ayu, yang melihat Rojo bertindak begitu berani, ikut mengikutinya. Mereka berdua berlari menuju altar, dengan niat bulat untuk menghancurkan semua yang ada di sana. Meskipun mereka tahu itu sangat berbahaya, mereka tidak punya pilihan lain. Tak ada waktu lagi untuk mundur. Makhluk itu tiba-tiba mengeluarkan suara keras yang mengerikan, menandakan bahwa ia sudah siap untuk menyerang. Namun, ketika Rojo dan Ayu menghampiri altar, sesuatu yang tak terduga terjadi. Tubuh yang terbaring di altar itu tiba-tiba bergerak, dan dari tubuh itu muncul cahaya yang sangat terang, memancar ke seluruh ruang bawah tanah. Cahaya itu begitu menyilaukan, membuat Rojo dan Ayu terbelalak. Tak ada yang bisa mereka lakukan selain berlari menjauh, namun cahaya itu semakin kuat. Dalam detik-detik yang penuh dengan kebingungan dan rasa takut, Rojo dan Ayu menyadari sesuatu yang mengerikan. Cahaya itu bukan hanya untuk menghancurkan mereka, tetapi untuk mengungkapkan sesuatu yang lebih besar, sesuatu yang tidak pernah mereka bayangkan. Makhluk yang berdiri di dekat altar itu berbalik, dan dari mulutnya, terdengar suara yang lebih mengerikan lagi. Kalian, sudah memilih jalan yang salah. Tiba-tiba, seiring dengan cahaya yang semakin terang, ruangan itu mulai bergetar hebat, dan tanah di bawah mereka terbelah. Rojo dan Ayu jatuh ke dalam kegelapan yang tak terduga, ke dalam sebuah dunia yang jauh lebih mengerikan daripada yang pernah mereka bayangkan. Tamat.